Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, ketemu lagi dengan kami tim BK SMK Bina Islam Mandiri Kersana yang hari ini akan memberikan materi terkait sikap asertif. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu belum terkait sikap asertif itu apa sih? Nah, tujuan dari layanan ini adalah agar siswa mampu menerapkan sikap asertif dalam bersosialisasi di kehidupan sehari-hari. Kita membahas lebih lanjut mengenai sikap asertif. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pernahkah temanmu mengajak kamu jalan-jalan ketika sedang banyak tugas? Atau pernahkah temanmu meminta jawaban soal ujian padahal kamu tidak ingin memberikan contekan tersebut? Atau pernahkah temanmu menyuruh kamu menunda tugas untuk bermain game? Kira-kira bagaimana jika kamu tidak bisa menolaknya karena takut temanmu marah dan takut jika kamu dijauhi oleh temanmu? Maka tandanya kamu perlu belajar terkait asertif. Sebelum kita masuk ke dalam perilaku asertif, kita harus lebih tahu dulu nih, 3 karakter manusia dalam bersikap itu apa saja sih? Yang pertama yaitu pasif. Perilaku atau sikap pasif ibarat Anda selalu menghindari konflik atau konfrontasi dengan lawan bicara demi menjaga suasana damai dan tenang. Anda cenderung mengalah demi kelanggengan hubungan yang telah terjalin dengan mengorbankan kepentingan pribadi yang mungkin saja lebih penting daripada hubungan komunikasi tersebut. Artinya di sini bahwa pasif yaitu kalian ketika ada konflik atau kurangnya pendapat atau tidak sesuainya pendapat dengan diri kalian itu selalu menghindari konflik tersebut demi menjaga suasana damai dan tenang. Perilaku yang kedua yaitu agresif. Perilaku di mana Anda akan mempertahankan sikap dan pendapat tanpa memperdulikan orang lain dan menginginkan hasil akhirnya sebagai pemenang dari komunikasi yang terjadi. Biasanya orang-orang yang agresif ini cenderung tidak bisa mengontrol emosi, inginnya menang sendiri, dan cenderung egois, tidak memperhatikan atau memperdulikan pendapat dari orang lain. Jika kalian memiliki sikap atau sifat yang seperti ini, tolong dihindari ya. Perilaku yang ketiga yaitu asertif. Perilaku atau sikap inilah yang merupakan salah satu tabiat atau kebiasaan perilaku manusia yang efektif. Anda tidak mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi dan sebaliknya, tidak semena-mena menahan diri dari intervensi atau campur tangan orang lain. Anda mengajak lawan bicara untuk menemukan kemenangan bersama. Nah, jadi sikap asertif inilah yang nantinya kita akan bahas pada materi kali ini. Di sini ada contoh kasus seperti ini. Suatu hari, temanmu mengajak kamu jalan-jalan untuk menghilangkan penat dalam belajar daring. Padahal saat itu kamu sedang mengerjakan tugas-tugas yang akan dikumpulkan besok pagi. Sebenarnya dalam perasaanmu ingin sekali menolaknya, tetapi karena jika tidak dikerjakan tugas bisa terlambat dikumpulkan. Namun di sisi lain kamu takut temanmu marah dan menjauhimu jika kamu tidak mau diajak jalan-jalan. Lalu kira-kira apa jawaban yang akan kamu berikan terhadap temanmu itu? Nah, jika kamu mampu
menolak dengan alasan yang jelas, maka kamu sudah bisa bersikap asertif. Tetapi sebaliknya, jika kamu mampu menuruti keinginan temanmu, tetapi di sisi lain merasa terpaksa karena takut temanmu marah, artinya kamu belum bisa bersikap asertif. Sekarang kita mulai membahas terkait sikap asertif ya. Di sini ada ciri-ciri seseorang memiliki sikap yang asertif. Yang pertama, yaitu mampu memberi pendapat dengan tegas. Yang kedua, mampu mengatakan apa yang dirasakan dengan jujur. Yang ketiga, mampu meminta apa yang dibutuhkan atau diinginkan dengan jelas. Yang keempat, mampu memberi ide dan saran kepada orang lain. Yang kelima, mampu mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Yang keenam, mampu mewakili orang lain untuk bicara. Dan yang terakhir, mampu mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang baik. Artinya di sini bahwa seseorang yang sudah memiliki sikap asertif, dia mampu menolak ajakan-ajakan yang sekiranya mengganggu aktivitasnya. Contohnya kayak yang di slide sebelumnya, ketika ada teman kalian mengajak untuk jalan-jalan, padahal kalian masih dibebani oleh tugas-tugas sekolah, maka kalian bisa menolaknya dengan cara yang baik tanpa menyinggung perasaannya maupun menyakitinya. Kira-kira sikap asertif itu bisa diasah atau tidak sih? Jelas bisa dong. Nah, di sini ada beberapa cara untuk berlatih asertif. Yang pertama, menyampaikan pendapat dengan lebih percaya diri. Contohnya, jika ada teman kamu yang mengajak untuk pergi, tetapi kamu sedang lelah karena tugas seharian, kamu bisa mengatakan bahwa saya lelah dan bisa diganti schedule untuk pergi di lain hari. Kemudian yang kedua, jangan ragu untuk menolak atau berkata tidak pada hal yang tidak kamu setujui atau kamu sukai. Contohnya, ketika kamu ingin bermain dengan teman-temanmu, tetapi ada salah satu teman dekatmu yang tidak suka kamu untuk bermain dengan mereka, kamu bisa mengatakan bahwa saya tidak menyukai sikap kamu melarang saya untuk bermain dengan mereka, tetapi dengan menggunakan bahasa yang baik ya, yang tidak melukai perasaan teman dekatmu tersebut. Kemudian yang ketiga, kurangi perasaan rasa bersalah saat bersikap asertif. Kemudian yang terakhir, hindari penggunaan kalimat agresif seperti berkata kasar, merendahkan, atau bahkan mengintimidasi orang lain. Nah, kira-kira tentang materi yang sudah kita bahas tadi, apakah kalian sudah paham tentang sikap asertif itu sendiri? Jika sudah, silahkan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya dalam hal bersosialisasi dengan orang lain, agar komunikasi yang terjalin dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.